Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi bersama saya dalam video kita kali ini, yaitu di video-video channel YouTube Nyinau Semesta. Saya akan melanjutkan, kalau pada video sebelumnya telah saya jelaskan bahwa yang namanya sudut pandang tentang gravitasi atau pendahuluan tentang gravitasi itu bermacam-macam. Kemudian setelah itu kita fokus ke dalam gravitasi, ya, pandangan gravitasi menurut Newton. Bagaimana pandangan gravitasi menurut Newton? Nah, pembahasannya kita akan memulai dari yang pertama kali, yaitu bahwa alam semesta itu langit dibahas oleh si Tycho Brahe. Jadi saya seorang ilmuwan yang namanya Tycho Brahe. Tycho Brahe dia mempunyai data. Nah, dia punya data itu hanya dalam bentuk data-data pengamatan posisi dari planet dan bintang, posisi seperti itu terus dalam waktu yang lama. Akan tetapi data tersebut tidak digunakan. Akhirnya data tersebut digunakan oleh muridnya yang namanya Kepler. Ya, jadi di sini kita mulai dari si Tycho Brahe, kemudian nanti akan dibahas oleh Kepler, ya, dengan hukum ketiga Keplernya. Nah, kemudian setelah itu pembahasannya itu kita bandingkan, ya, rumusan dari si Kepler ini. Di sini nanti ada tiga, 1, 2, 3. Nah, dari rumusnya si Kepler ini dibuktikan oleh Newton, ya, dibuktikan oleh Newton, maka ternyata berhasil sama, ya, berhasil. Hasilnya itu sama, ya. Rumusnya dari Kepler ini dibuktikan menggunakan hukum gravitasi Newton. Maka di situ Newton memiliki rumusan tersendiri dan pandangan tersendiri tentang apa itu gravitasi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu hukum Kepler. Ya, Kepler. Nah, yang pertama, ya, ini hukum pertama Kepler. Ini terkait dua benda. Jadi di sini hukumnya itu kalau kita gambarkan, setelah itu nanti kita analisiskan. Yang pertama itu bahwa ketika kita ambil misalkan ini matahari, ya, matahari di sini, lintasan planet tersebut. Jadi ini lintasan planet itu dalam bentuk elips. Nah, jadi seperti ini, bentuknya elips, tidak melingkar, ya. Jadi ini sebagai planetnya misalnya matahari, kemudian di sini planetnya misalkan ini bumi. Kita ambil fokusnya seperti itu. Bunyinya bahwa semua planet lintasannya itu elips, ya, dengan matahari, bintang ini sebagai salah satu di titik fokusnya. Titik fokusnya. Nah, ini ada jarak terdekat, ini ada jarak terjauh. Yang terdekat namanya ya, perihelion. Ini aphelion. Oke, ya, karena ini terkait dengan matahari, maka kita pakai helion. Nanti ini juga akan digunakan dalam istilah-istilah yang lain. Ya, ada namanya kalau bintang ganda, pada bintang ganda nanti ada namanya peristar dan upstar. Kalau antara bumi dengan satelitnya, bumi dengan bulan misalkan, maka nanti namanya perigee dan apogee. Itu seperti itu. Ya, ini hukum pertama. Ini bahwa semua lintasan planet berbentuk elips dengan matahari terletak sebagai fokusnya, ya, fokusnya. Ini hukum yang pertama. Nah, perlu diketahui juga ini yang namanya untuk terdekat, ya, ini yang jarak terdekat dan ini jarak terjauh. Nah, ini yang pertama. Dan hukum kedua, ya, hukum kedua Kepler. Silakan Anda lihat dalam buku-buku, di situ maksudnya apa?
bunyinya bagaimana? Jadi ketika jari-jari ya, jari-jari antara planet dengan matahari, ketika dia bergerak begini, jari-jarinya ini menyapu ya, menyapu misalkan ini dari sini ke sini, menyapu segini. Ini luasannya, misalkan di sini luasan 1 ya, luasan 1. Terus ketika dia di sini, ya, di sini, ini misalkan luasan 2. Nah, ternyata jari-jarinya ini, jari-jari menyapu ini, lintasan ini nilainya sama dengan yang di sebelah perihelion. Ketika di sini dengan di sini dalam waktu yang sama ya, syaratnya sama, harus sama. Kalau kita bunyikan berarti jari planet, jari vektornya ya, jari vektor planet ini terhadap matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Nah, ini hukum kedua Kepler, yaitu maksudnya ketika delta T1 sama dengan delta T2 waktunya sama, maka sapuannya juga sama ya, maka A1 sama dengan A2. Nah, artinya ketika dia jauh, gerakannya berarti ini lambat ya, ketika di abelion ya, ketika di abelion itu gerakannya lambat, tapi ketika di sini ini cepat, sehingga ini lebih luas, benggangannya lebih luas, akan tapi jaraknya dekat. Di sini karena lambat, gerakannya lambat, maka renggangannya itu ini kecil renggangannya, akan tapi jari-jarinya luas. Nah, ketika di total itu ternyata luasnya sama. Itu hukum kedua Kepler. Sehingga dari sini V ya, kecepatannya, lajunya V1, V2. Ini V1 dia lebih lambat dari V2. Ketika dekat dia cepat, ketika jauh dia lambat. Akan tapi sapuannya untuk waktu yang sama itu nilainya sama. Nah, untuk yang ketiga ya, untuk ketiga itu terkait dengan hubungan antara lintasannya. Jadi ini antar planet satu dengan yang lainnya. Jadi ini terhadap ini punya jarak, ini terhadap punya jarak ya, masing-masing punya jarak, ini punya jarak. Nah, periodenya itu dihubungkan dengan jaraknya ini. Ternyata ada hubungan yang sangat indah sekali. Si Kepler itu menemukan data seperti itu. Data dari Tycho Brahe, ternyata dia mendapatkan sebuah hubungan, ternyata semakin jauh periodenya juga akan semakin lama, semakin dekat periodenya juga semakin cepat ya. Misalkan bumi ya, bumi itu periodenya 1 tahun. Nah, kemudian Venus dan Merkurius itu kurang dari 1 tahun, periode 1 putaran ya. Berbeda dengan di sini misalnya Saturnus ya. Saturnus periodenya bertahun-tahun, lama sekali ya, apalagi yang ini Uranus Neptunus. Sekarang ini kita bandingkan ya, jadi ini sekarang kita bandingkan di hukum ketiga Kepler. Ketiga Kepler. Nah, kita gambarkan misalkan ini ya, ini sebagai matahari ya. Jadi ini masing-masing ini memiliki periode tersendiri ya. Jadi T ini Merkurius, ini Venus, ini bumi, ini Mars, ini Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Di sini memiliki T Merkurius, ini juga memiliki T Venus, dan ini juga memiliki periode T bumi, dan seterusnya. Ini juga memiliki semuanya ya. Nah, kemudian ini kita bandingkan dengan jaraknya ya. Jadi jarak M, kemudian ini jarak Venus dan jarak bumi. Jadi ternyata kuadrat ya, kuadrat periode planet sebanding dengan pangkat 3
jaraknya. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya begini. P kuadrat, P-nya kuadrat ini dibandingkan dengan jaraknya itu ternyata sebanding pangkat 3. Nah, terus kemudian kalau diperbandingkan dengan planet yang lainnya, maka nilainya akan selalu tetap sama terus. Jadi ini T Merkurius kuadrat, ini kita bandingkan ya, R Merkurius pangkat 3 nilainya sama ternyata dengan Venus kuadrat R Venus pangkat 3, sama juga dengan T Bumi kuadrat R Bumi pangkat 3. Nah, ini nilainya sama terus ya, itu nilainya sama terus dengan planet itu. Maka sehingga dari sini bisa kita buat rumus ya untuk sembarang planet, maka menjadi T1 pangkat R1 kuadrat pangkat 3 sama dengan T2 R2 pangkat 3 ini kuadrat. Nah, ini bunyi dari hukum ketiga Kepler, di mana dalam perhitungan biar mudah ya, biar mudah kadang ini digeser-geser ya, ini dalam bentuk yang lain, digeser dalam bentuk yang lain, kadang dibuat seperti ini, T1 per T2 kuadrat, terus ini R1 per R2 pangkat 3. Nah, karena seperti itu, jadi ini dibentuk model seperti itu ya. Setelah hukum Kepler, kemudian Newton itu membuat formulasi baru menggunakan hukum gravitasinya di situ untuk membuktikan hukum ketiga Kepler tadi, dan ternyata terbukti kan. Tapi pembahasan itu tidak dibahas di sini ya, dibahasnya di astronomi ya. Ininya saya yang fokus di tampilan video kali ini, saya fokuskan ke pandangan Newtonnya tentang gravitasi ya. Ketika ini suatu benda, misalkan ini korma ya, korma kemudian jatuh ini, maka ini kan ketarik oleh benda yang lebih besar yaitu bumi. Jadi ternyata ini misal korma tadi, korma ini juga menarik bumi, kan, tapi dia kalah oleh bumi. Nah, gitu. Jadi sama-sama menarik sebenarnya, saling tarik menarik. Nah, saling tarik menarik itu namanya adalah gaya gravitasi. Ini menurut Newtonnya seperti itu. Jadi misalnya ada satu benda satu, gitu kan? Ya, benda satu, ini benda 2. Nah, semakin besar benda, maka gaya gravitasinya semakin besar. Semakin kecil, itu gaya gravitasinya akan sangat kecil. Makanya untuk hal ini konteksnya adalah kita menggunakan planet. Kalau kita gunakan manusia, antar manusia, maka itu sangat kecil sekali dan tidak bisa diabaikan istilahnya gaya gravitasinya. Sehingga pembahasannya kurang tepat. Maka kita misalkan ini planet A, planet 1, planet 2, gitu kan. Nah, ini memiliki jarak tertentu, misalnya kita ambil jaraknya itu R. Ya, R besar atau R kecil, nanti yang penting Anda paham ya maksudnya apa itu. Ini R kecil lah lebih. Oke, ini R kecil. Kemudian ini kan memiliki massa, ya. Ini memiliki massa 1, massa 2. Maka gaya gravitasi itu antar partikel, antar benda ini, jadi satu ditarik oleh benda 2, benda 2 ditarik oleh benda 1. Nah, berapakah besarnya? Nah, si Newton itu memiliki kesimpulan bahwa hukum gravitasinya itu ya bunyinya, jadi kalau gayanya ini F12 atau F21 ini sebanding ya, ini sebanding dengan perkalian antara massa 1 dan massa 2. Dari perkataan ini kita tulisan rumusnya, dan berbanding terbalik dengan R kuadratnya. Jadi seperti ini kalau ditampilkan dalam rumusan itu seperti ini. Nah, dari sini maksudnya si Cavendish menemukan agar nilainya ini konstan ya, konstan, maka harus ada konstantanya. Maka si Cavendish menemukan besarnya konstanta itu dengan konstanta gravitasi. Ingat, bedakan antara konstanta gravitasi dengan percepatan gravitasi. Ini M1, ini M2 R kuadrat. Nah, inilah rumusannya, di mana untuk G-nya ini konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi besarnya adalah 6,67 10 pangkat min 11 Newton
meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ya, F itu gayanya ya, F gayanya, M adalah massa. Nah, gaya gravitasi itu bekerjanya sepanjang garis yang menghubungkan antara benda satu dengan benda dua. Dan ini saling tarik menarik, dan ini aksi reaksi. Jadi ada aksi reaksi. Jadi ibaratnya tadi saya tuh menarik bumi juga menarik saya. Jadi aksi reaksinya ada seperti itu. Setelah tahu gaya gravitasi, sekarang akan kita kenalkan lagi yang namanya medan gravitasi. Apa itu medan gravitasi? Anda mengenal yang namanya gaya listrik, maka di sana nanti ada medan listrik. Ada yang namanya gaya magnet, maka ada namanya medan magnet. Kemudian ada yang namanya gaya perang, ada medan perang. Nah, sekarang ada gaya gravitasi, maka ada medan gravitasi. Nah, apa sebenarnya itu medan gravitasi? Ini biasanya ya, nama lainnya medan gravitasi ini biasanya diistilahkan dengan namanya percepatan gravitasi, gitu kan? Biasanya seperti itu. Yang mana ini percepatan gravitasi nilainya berapa? Yang sering kita pakai itu nilainya adalah G, ya, sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biar mudah kata dibuat 10 gitu. Nah, ini namanya medan gravitasi. Kalau ini nilainya sudah ada, nah sekarang nilai itu didapat dari mana? Gitu. Rumusannya didapat dari mana? Jadi begitu. Nah, pengertian medan gravitasi ini adalah berarti apa? Pengertiannya apa? Oh, daerah atau medan ya, daerah yang masih terpengaruh gaya gravitasi. Jadi kalau misalkan ini bumi, ya ini bumi atau benda apapun ya, bumi atau benda apapun. Nah, medan gravitasinya misalnya dia di sini. Nah, maksimal seperti ini. Ketika dia masih terpengaruh, ketika masih jatuh sini, maka dia masih wilayah medannya gravitasi. Kalau ternyata dia ketika di sini sudah tidak ketarik lagi, berarti ini sudah bukan wilayah medan gravitasi bumi. Jadi kita ambil misalkan ini satu titik di sini, ya, satu titik, maka ini ada jaraknya R. Ini bumi, misalkan ini memiliki massa, ya, massa bumi, ya. Maka biasanya kalau kita menuliskan itu beratnya W, ya, W itu adalah M kali G. Nah, biasanya seperti itu, ya kan? Ini gaya berat. Gaya berat kita tahu bersama tadi, gaya berat adalah gaya gravitasi. Weight biasanya gaya berat, itu adalah gaya gravitasi. Jadi selama ini kita mengenalnya W itu adalah berat. Ini sama dengan gaya gravitasi. Nah, tadi gaya gravitasi rumusnya adalah G M, ya. Karena ini bumi, ini M benda, berarti ini M benda. Ini bermassa M benda. M bumi, ini kan berarti ya, kali M per R, ya, R. Nah, karena ada yang sama, kita coret. Nah, sehingga rumus G itu adalah G M benda bumi R kuadrat. Nah, jadi Anda bisa melihat bahwa dari sini gaya medan gravitasi atau percepatan gravitasi itu tidak dipengaruhi oleh bendanya itu. Yang mempengaruhi adalah planetnya. Jadi ini namanya medan. Jadi yang berpengaruh adalah planetnya. Kita bisa lihat. Di sini kecoret. Massa benda tidak berpengaruh terhadap besarnya medan gravitasi. Yang berpengaruh adalah massa dari planetnya atau massa induknya, massa induk. Ini massa yang dipengaruhinya, yang dikenainya. Nah, G ini, ya, G ini namanya kuat medan gravitasi. Nama lainnya, ya, ini
Nama lainnya ini adalah percepatan gravitasi. Ini jangan sampai bingung ya. Nama lainnya sama dengan tadi medan ini. Medan gravitasinya biasanya nilainya G, sekarang kita dicari G-nya. Ini vektor juga sama dengan tadi, arah vektornya sama dengan gaya gravitasi. Ini namanya medan gravitasi. Kemudian ada satu pertanyaan. Nah, kalau medan ini, jadi ini bumi, pusatnya begini ya, ini bumi misalkan. Medan itu adalah di sekitar benda ini, dan di sekitar benda ini. Kalau di dalam, di sini misalkan, di dalam, maka medannya itu 0. Di sini 0. Dekat sini juga 0. Nah, jadi medan itu G itu, ya G itu ketika di dalam benda induk atau planet itu nilainya 0. Nah, jangan sampai keliru di sini. Oke, jadi setelah kita pahami tadi apa itu medan gravitasi, jadi nama lainnya adalah percepatan gravitasi. Kemudian biasa kita sudah menjumpai dengan istilah percepatan gravitasi nilainya biasanya G10. Nah, sekarang G ini didapatkan dari mana? Atau rumusnya adalah di sini. Ya. Bagaimana kita menentukan G-nya bisa seperti itu? Nah, M-nya coba Anda masukkan, nanti nilainya akan segitu. Jadi G-nya sudah ada, ya, G tetap tadi G-nya sudah ada. Misalkan kita masukkan ya, angkanya sekarang kita buktikan. Data astronomi Anda nanti bisa lihat. Nah, pertanyaannya berapakah nilai G-nya? Nah, kita masukkan dalam rumus itu, berarti G sama dengan G M bumi R kuadrat. Ya, G-nya 6,67 10 pangkat min 11. Nah, massa buminya kita masukkan 5,98 10 pangkat 24 dibagi jejari untuk katulistiwanya kita ambil 6,537 10 pangkat 6 dikuadratkan. Nah, silahkan Anda hitung sendiri. Jika Anda hitung secara saksama, maka nanti Anda akan mendapatkan nilai 9, meter sekon kuadrat. Ya. Ini pun masih dengan pengabaian-pengabaian. Jadi nilai ini sebenarnya ini masih ada 6,67 masih berapa, 5,98 berapa itu masih ada, 6,537 berapa itu juga sudah ada. Nah, akan tapi hasil akhir nanti Anda akan dapatkan 9, silakan Anda dihitung sendiri kalau kurang percaya. Ya, itu tadi menutup perjumpaan kita, ya, pembahasan kita tentang materi hukum gravitasi menurut Newton. Nah, nanti masih ada video satunya lagi pembahasan yang terkait dengan materi ini, yaitu tentang penerapannya untuk satelit, bagaimana penerapannya pada satelit, dan terkait dengan gaya lepas dari suatu benda agar biar bisa lepas dari suatu planet, maka dia harus punya kecepatan berapa. Itu penerapan dari konsep-konsep dan hukum dari gravitasi menurut Newton. Dari saya sekian dulu, ada kekurangan mohon maaf, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinawa Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.